esports. Crashies once again in a 1v3. Walking into the line, and he does! Semua orang pengen jadi streamer, berlomba-lomba jadi YouTuber, ya, YouTuber gaming, berlomba-lomba untuk jadi top lokal maupun top global, terutama untuk game-game yang memang sekarang sedang ramai, seperti Mobile Legends, Genshin, PUBG, ya, kita bisa sebut banyak lah. Bahkan saking mantepnya si industri gaming ini, diprediksi di salah satu perusahaan itu pendapatannya jauh lebih besar daripada perusahaan besar yang kita kenal. Lu kenal perusahaan apa? Susu Ultra, GoTo, Tokped, dan lain sebagainya. Itu semua kalah sama industri gaming. Terutama di industri yang spesifik ini. Namanya adalah industri game gacha. Nah, kalau ngomongin soal game, kita udah tahu lah ya bahwa banyak kontroversi terkait dengan dampak baik dan dampak buruk. Nah, makanya di video kali ini gue mau ngajak lu untuk lu stop main game, cuy. Kenapa? Karena gue ngeliat ada beberapa dampak buruk yang ternyata itu buruk banget buat kita semua. Selamat datang di Psychology of Finance. Kita akan membahas aspek psikologi dari masalah finansial. Gitu. Kali ini gue bakal ngebahas lebih banyak soal game dan gimana dampaknya ke Psychology of Finance-nya diri lu sendiri. Oke? Stay tune. Welcome to Psychology of Finance. Kalau kita ngomongin soal game yang lagi ngetrend sekarang, dan gue bilang mungkin game yang sangat ngetrend di mana-mana, di kelas ekonomi atas, menengah, bawah, kita bisa sebut salah satu game yang namanya adalah Genshin Impact. Semua orang main sih ya, dari kelas sosial manapun. Dan game ini dilaporkan itu mendapatkan pendapatan yang sangat tinggi banget. Ya, bahkan di tahun 2022 ini tuh berhasil ngedapetin revenue sebesar 3,7 billion US dollar. Artinya sekitar 55,5 triliun rupiah. Pertanyaannya adalah, kok bisa Genshin Impact punya revenue sebesar itu? Well, jawabannya simple. Bisnis model yang ciamik banget. Kebanyakan game gacha, dan Genshin ini sebenarnya termasuk pada game gacha. Si Genshin ini biasanya, dan game-game gacha lain itu biasanya pakai mode free to play alias gratis. Jadi semua orang, baik kaya maupun miskin, bisa main ya. Baik gua maupun lu. Yang penting kita punya internet sama HP ya, atau laptop atau apapun, itu kita pasti bisa main. Dan biasanya transaksinya dari mana dong? Ya dari microtransaction namanya, atau in-app transaction. Inilah yang sebenarnya jadi ladang cuan buat perusahaan. Dan akhirnya dari berbagai macam alasan itu, akhirnya banyak pemain yang rela untuk ngabisin duit banyak banget demi dapat experience yang mantep. Bahkan orang miskin sekalipun, sorry to say ya, orang kurang mampu sekalipun tuh pada beli gacha-gachanya Genshin Impact. Dan bahkan ini pengalaman pribadi by the way. Gua dan tim ya, kan di 1% kita sering ngelakuin riset, user research. Waktu itu kita sempet ngelakuin riset ke gamers-gamers. Dan surprisingly, banyak gamers-gamers yang pendapatannya bahkan belum sampai 1 juta per bulan. Ketika sekalinya dia dapat 1 juta per bulan, 30-60%-nya itu habis buat gacha Genshin Impact atau buat skin Mobile Legends. Dan itu bisa ngeluarin 500-700 ribu gitu. Dan bahkan bukan 30-60% pendapatan ya, 30-60% pengeluaran. Artinya pengeluaran lu sebulan yang lu bisa pakai buat makan, nonton, dan lain sebagainya gitu, itu setengahnya lu habisin buat game. Dan buat gamenya tuh game gacha, tuh buat skin ya. Kalau nggak gacha ya skin. Dan ini menurut gua gila sih. Nggak gila kalau lu mampu, tapi kalau lu nggak mampu menurut gua gila sih. Oke, jadi gini, mungkin banyak yang setuju atau nggak setuju sama gua, tapi gua bisa bilang bahwa si gacha ini tuh mirip judi cuy, ya kan? Loot box dan lain sebagainya tuh mirip judi. Mirip banget, bahkan bisa dibilang hampir sama kayaknya, kayak judi. Karena pemain tuh kan menghabiskan uang nih ya, dalam game, mungkin dalam bentuk koin, diamond, atau apapun itu, yang seringkali dibeli pakai uang beneran, buat dapetin item atau karakter secara acak. Itu kan berarti lu ada mekanisme judi tuh di sana, karena random, probabilitas. Tapi yang jadi masalah adalah ini banyak banget yang kena yang kayak gini, dan yang kena adalah orang-orang yang gak mampu alias miskin cuy. Orang-orang miskin yang kena gitu ya. Jadi mereka mengeksploitasi perasaan, feeling, dan lain sebagainya yang dirasakan oleh orang. Akhirnya orang itu kayak, oh gue kayaknya mesti dapat lebih banyak, gue mesti invest lebih banyak di sini. Dan akhirnya mereka duit makannya, duit kosannya, dan lain sebagainya dipakai buat ini. Dan akhirnya hidup mereka fuck up gitu kan. Dan seringkali juga yang jadi momok juga adalah
biasanya limited edition. Jadi ada gacha-gacha tertentu yang limited. Dan gue juga jujur gue main gacha sih ya. Gue bisa bilang ya, karena gue mengikuti game Dota, gue tuh selalu ngikutin gachanya tiap tahun. Meskipun ya gue paling bayar Battle Pass doang gitu kan, atau bayar membershipnya lah, semacam subscriptionnya gitu yang cuma murah gitu ya, nggak semahal itu buat penghasilan gue sih ya. Tapi tetap aja ada mekanisme gacha, ada mekanisme random di sana. Itu yang jadi bermasalah. Dan akhirnya jadi bisa adiktif karena si muter-muternya itu, randomizer-nya itu bikin lu kerasa kayak lu lagi main judi. Otak lu tuh bakal melepaskan dopamin yang tinggi dan bikin lu pengen terus nyoba lagi. Yang jadi masalah. Dan menariknya adalah kita juga semua tahu lah, dan kita semua pengen gitu ketika gacha kita dapat item yang sangat rare, ya kan, yang sangat langka, yang mungkin buat beberapa orang juga bisa dijual lagi dengan harga lebih mahal atau gimana. Tapi kan itu probabilitasnya sangat amat kecil. Jadi ya udah bakal jadi siklus setan yang nggak pernah berhenti. 貯めてたお金があったので、それをあとはちょっと運用して株とか先物とかそっち系ですね。ただ単に強くするにはっていうのもあるしですね。一人出すのに多分5万ぐらいかかってて、それをオーグレベル5っていう風にしたかったので、それでかける5なんで25万以上ですね。Dan kalau lu abis lihat interview barusan, itu kan orang yang benar-benar fuck up ya, yang nggak bisa berhenti gara-gara gacha. Dan kita tahu lah ya, orang kayak gitu tuh nggak banyak. Tapi meskipun orang kayak gitu nggak banyak, apakah adil gitu buat orang-orang kayak gitu? Terus kayak mereka jadinya ya secara langsung maupun tidak langsung tereksploitasi gitu ya oleh sistem-sistem yang ya dibuat oleh perusahaan besar ini yang revenue-nya triliunan. Terus let's say pemerintah nggak ngapa-ngapain dan kita mungkin nggak ngapa-ngapain, atau kita kayak ya udah gitu ngelihat hidup orang hancur kayak gitu biasa aja. Nah menurut gue sih ada yang salah ya. That's why gue juga di video ini satu-satunya video di mana gue bilang kayaknya lo harus stop main game deh. Kalau misalnya lo nanya ke gue harus stop main game nggak? Sebenarnya kalau gue bilang ya support nih perusahaan-perusahaan yang memang bikin gamenya udah bagus dan juga sehat. Kita support perusahaan-perusahaan kayak gitu. Karena apa?
game bakal makin gede, apalagi ada Vision Pro ya ke depannya. Kedua, dengan lu mengganti spending lu dari gacha ke saham, gitu ya, lu akan bisa support perusahaan. Kedua, yang ketiga, saran gua, lu top up tiap lu gajian. Kenapa? Karena gini, nabung itu